Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Banyaknya korban warga sipil dalam pemusnahan amunisi kadaluarsa di Garut karena memang dilibatkan untuk memungut logam sisa serpian ledakan. Sungguh miris, seorang mahasiswa di Ciamis melakukan pelecehan seksual terhadap 13 orang anak laki-laki di bawah umur. Seorang pasien penyandang disabilitas yang dirawat dalam ruang isolasi sebuah rumah sakit di Cirebon diduga diruda paksa oleh seorang perawat. Sungguh miris, seorang mahasiswa di Ciamis melakukan pelecehan seksual terhadap 13 orang anak laki-laki di bawah umur. Pelaku diketahui menyodomi 7 anak dari 13 korban. Alih-alih menjadi seorang motivator di sekolah terkait anti kenakalan remaja dan narkoba, namun nyatanya mahasiswa ini predator anak di bawah umur. Mahasiswa hukum berinisial F asal Ciamis ini melakukan pelecehan seksual terhadap 13 anak laki-laki. Tak hanya pelecehan, pelaku juga menganiaya semua korban. Awal dugaan kasus pelecehan seksual itu terungkap dari laporan salah satu orang tua korban. Polisi pun kemudian menjemput bola untuk mendalami dan menyelidiki kasus ini. Pelaku pun diketahui menyodomi 7 anak dari 13 korban. Sedang dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku F mengklaim dirinya mengidap penyimpangan seksual. Namun untuk memastikannya, kini polisi akan mendatangi psikolog ataupun dokter kejiwaan. Ada 13 anak yang menjadi korban dari peristiwa pelecehan ini. Dan dari 13 sementara anak korban yang bisa kami minta keterangan, semuanya mengalami kekerasan secara fisik. Ya, semuanya mengalami kekerasan secara fisik, dan dari keterangan tersebut adalah mengarah selanjutnya pada pelecehan seksual. Anak ini dipaksa di bawah ancaman kekerasan melakukan sodomi pada tersangka. Atas perbuatannya itu, pelaku F terancam hukuman 15 tahun penjara. Sedang para korban kini sudah berada di rumah aman untuk mendapatkan pendampingan dari tim psikolog. Eko Setiabudi melaporkan dari Ciamis. Seorang pasien penyandang disabilitas yang tengah dirawat di ruang isolasi Rumah Sakit Cirebon diduga diruda paksa oleh seorang perawat. Kini polisi pun masih mendalami kasus dugaan ruda paksa tersebut. S, gadis berusia 16 tahun mendatangi Mapolres Cirebon Kota. S datang bersama orang tuanya untuk menjalani pemeriksaan terkait kasus dugaan ruda paksa yang dialami. Kasus ini berawal ketika S yang mengalami keterbelakangan mental menjalani perawatan di sebuah rumah sakit. Selama 5 hari dirawat di ruang isolasi, S 3 kali dilecehkan oleh perawat dengan modus melakukan pemeriksaan kesehatan. Akibatnya korban mengalami trauma. Keluarga sempat melakukan mediasi dengan terduga pelaku, namun berakhir buntu. Baru setelah itu keluarga melapor ke pihak kepolisian. Karena kita juga masih mengumpulkan alat bukti dulu. Ya, ini kita mengumpulkan bukti, saksi-saksi ya. Jadi dari laporannya yang jelas kita akan bekerja profesional ya, kita kerja maksimal, yang kita tidak akan memberikan ruang lah bagi hal-hal yang seperti ini gitu ya. Untuk saksi ini kan korban kan anak di bawah umur. Sejauh ini polisi sudah memeriksa korban, keluarga korban dan pihak rumah sakit. Namun polisi perlu waktu untuk melakukan penyelidikan mengingat peristiwa dugaan ruda paksa terjadi pada akhir Desember 2024 dan baru dilaporkan di awal April 2025. Maruli Habibi melaporkan dari kota Cirebon. Lagi dan lagi, aksi tawuran antar kelompok remaja menggunakan senjata tajam terjadi di Jalan Raya Narogong, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor. Tak hanya menggunakan senjata tajam, para pelaku tawuran juga memakai petasan.
Aksi ini tidak patut untuk dicontoh. Tawuran antar remaja lagi-lagi kembali terjadi di Jalan Raya Naronggong, Pangkalan 8, Desa Limus Nunggal, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Kamis lalu. Dua kelompok remaja membawa senjata tajam itu datang dari arah Cilengsi dan dari arah Bekasi. Mereka saling serang menggunakan senjata tajam hingga petasan. Ricuhnya aksi tawuran bahkan terlihat seorang remaja yang berlarian hendak naik motor pun terjatuh dan terseret. Aksi tawuran ini sudah sangat meresahkan warga. Tawuran juga dikhawatirkan bisa memakan korban salah sasaran. Ceritanya itu dadakan, Mas. Dari arah Cilengsi sama arah Bandar Gebang. Jadi istilahnya langsung mendadak itu langsung rame banget. Itu aja kalau kejadian di sini nih, ya orang pedagang habis kayak buat ngumpet-ngumpet. Ini banyak yang jualan juga nggak sih? Ya, Banyak yang jualan di pinggir jalan ini, banyak yang jualan ya? banyak. Nah, sebagai warga resah nggak sih Bang, apalagi sebagai pedagang nih khawatir jadi korban salah sasaran? Resah banget. Aku aja semalam nyampe nelpon anak ke rumah, takutnya ada apa-apa, ya namanya orang tua. Kini warga di sekitar lokasi berharap polisi dapat segera menindak tegas dan menangkap para pelaku tawuran yang kian meresahkan. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. 9 preman berkedok penagih hutang di kawasan Bogor akhirnya ditangkap. Modus para pelaku dengan menghentikan pengendara motor secara paksa dan mengaku sebagai petugas leasing. Total ada sebanyak 108 sepeda motor hasil rampasan para pelaku. Ratusan motor ini merupakan hasil perampasan 9 orang preman berkedok penagih hutang di kawasan Bogor. 9 tersangka akhirnya tertangkap berkat laporan masyarakat yang menjadi korban. Modus para pelaku adalah dengan menghentikan pengendara motor secara paksa dan mengaku sebagai petugas leasing. Korban pun kemudian dipaksa menandatangani surat serah terima kendaraan. Setelah kendaraan dikuasai, para pelaku menyimpan unit hasil rampasan di gudang yang tersebar di wilayah Gunung Putri dan Bogor Utara. Total ada 108 sepeda motor dan 1 unit mobil hasil rampasan para pelaku sejak bulan April lalu. Dasar kami melakukan penindakan, ada laporan polisi berjumlah 5 buah yang dilakukan dari bulan April hingga tanggal 9 Mei 2025. Preman ini melakukan pemberhentian kepada kendaraan-kendaraan bermotor yang memang dicurigai adalah keterkaitan dengan data-data yang bocor dari suatu kantor swasta, yang dimana sehingga mereka bertindak seperti matalang. Selain barang bukti sepeda motor, polisi juga menyita senjata tajam, laptop, dan uang tunai hasil pemerasan sebesar 76,5 juta rupiah. Akibat perbuatan itu, para pelaku dikenakan pasal berlapis dan terancam hukuman 9 tahun penjara. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Seorang residivis pengedar sabu-sabu di Cirebon kembali ditangkap Kamis sore. Pelaku ditangkap saat sedang menempelkan paket pesanan narkoba di semak-semak. Pria berinisial FA ini hanya bisa pasrah saat diringkus tim Satres Narkoba Polresta Cirebon sesaat setelah menempelkan pesanan paket sabu-sabu di semak-semak Kamis lalu. Tersangka FA memang tak pernah kapok keluar masuk jeruji besi. Dirinya seorang residivis kasus yang sama, yaitu pengedar narkoba jenis sabu-sabu. Bahkan saat dilakukan pengembangan dan penggeledahan di rumahnya, petugas mendapati belasan paket sabu ukuran kecil yang siap diedarkan. Paketan isinya? Setengah. Isi apa namanya? Sabu. Sabu ini milik siapa?
Tak hanya FA saja, petugas juga mengamankan 8 tersangka pengedar narkoba lainnya yang kerap beraksi di wilayah kota dan Kabupaten Cirebon. Dari tangan para tersangka, petugas juga menyita puluhan paket sabu kecil seberat 11 gram, tembakau sintetis 4 gram, dan 3.000 obat-obatan terlarang. 3 kasus narkotika golongan 1 jenis sabu, kemudian 3 kasus peredaran sediaan farmasi tanpa izin, kemudian 1 kasus narkotika golongan 1 jenis tembakau sintetis. Dari 7 LP tersebut, 7 kasus tersebut, ada 9 tersangka ya. Jumlah tersangkanya ada 9, 3 tersangka melakukan penyalahgunaan narkotika golongan 1 jenis sabu, 5 tersangka peredaran sediaan farmasi tanpa izin, kemudian 1 tersangka melakukan penyalahgunaan narkotika golongan 1 jenis tembakau sintetis. Ulah perbuatannya, kini para tersangka pengedar narkoba terancam pasal narkotika dengan ancaman 20 tahun penjara. Maruli Habibi melaporkan dari Cirebon.